menyelamatkan serigala, berhasil mengaung dan menumbangkan sang landak Pak Pulung. Atau sang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah dengan Drian. Lelelele, kenapa itu berdua tadi gede-gede seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma, Golok. buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cowoknya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-duanya dimiliki. Tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Gameplay Arrow. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sans. Bakal keliring minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga water dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung Pak Pulung. Mau air panas atau air dingin, tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jet Kundonya gagal untuk langsung tendang ke arah mata, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Kalau yang habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1 untuk 1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan. Dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Gak nyampe seperempat, bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang, langsung ke ada retribution dari seorang botol yang akan cukup baik. Tapi Kiminya terjepit, perbedaan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Gatling Taromo. Satu Quad Shadow berhasil ditumbangkan dengan Shuriken dan bakal di-cancel dengan One Blow di arah mid lane sana Pak Pulung. Iya benar sekali, hanya sekarang kita lihat ranking Sentrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom sakit sudah hilang. Sementara untuk Gameplay Arrow kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya, kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans, ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Suns semua all sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke di sini Onyx Esports nggak cuma Suns doang, tapi lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik, dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulu, kasarnya bakal... Apa sih? Apanya? CC. Oh CC, kartu kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi nggak sabar buat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, ya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang Claim. Ada Desperation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit damage-nya. Langsung saja duel akan menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di follow dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya damage yang baik. Dan seorang Drian langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat Kibangan Chunpo-nya menghindari satu rotation. Kabiyama banget sih. Wah, udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Long, Ah. ini ada tombol surrender gak sih? Kalau Kabiyama bisa begitu maka gak bakal kita lustrik bro. The bottle masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus berhati-hati. Fredo di garis depan dan ini Turtle Camp by Mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja, diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumbangi oleh seorang Clay. Botol langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah botol. Fredo Kitty juga harus ditumbangi oleh seorang cewek. Bahkan coba dikejar, belum ada stun dari seorang botol. Fredo Kitty ditumbang dengan satu buah sabetan.
tertumbang di arah bottom lane. Iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan. Udah Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akankah Tonfa Memory langsung dikeluarkan begitu aja? Tapi ternyata masih untuk mau. ultimate tadi udah keluar ya. Kibonya masih coba untuk mengcover. Bakal cobakah ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jutgune itu adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalidnya yang dapat turtle. Di gurun, Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle yang mereka bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Kiboynya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Kiboy Kiboy. paket lengkap sih. Kiboy Gila, cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang putra berubah jadi naga cita ini dang dedang deng dedang dedeng dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kenflick Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba kue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clear minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage. Tapi ternyata Marsnya masih bisa bertahan. Satu masih Mumcas gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Saatnya terjepit di sini di arah river dari Demonic Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian depan dan Juga jatuh. seorang pandanya karena sudah permainan bagus dari Kiboy menukar 1 poin untuk tim Genflix Arrow. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support langsung ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. slow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada second masih bisa bertahan tapi ternyata Kiboy di sini menuju ke arah seorang botol dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang botol. Clay-nya hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komen yang dimiliki. Saya dibalikan kanan gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay begitu damage-nya dari seorang Luyi ini bahaya banget loh. Udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, no datang lagi Nori Nasmi dengan Khalidnya. Langsung ada buntut dari seorang boots di sana, retribution belum didapatkan. Langsung juga Mars mencoba untuk mendapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang boots dan boots hanya coba keliling dengan dading dirang ding dereng ding ding dirang ding Ngambil dirang pasif ding. doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan Panda ya, tapi di bagian para albumnya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada Quicksand Guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sans sih. Sansnya tadi agak cukup bebas lah, ada celah banyak banget lah untuk didapetin sama Fredo. Dan Driannya ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasmi masih coba untuk bertahan. Tapi ada Kiboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kali 2 Dragon dan masih ada 1 bawah Weekend Dash. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Dash. Bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri, kanan, depan, belakang. Tonfa Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret tapi ternyata ada ikan pauce ya. Yes. Ada sedikit ikan pauce. Iya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya Profesor ya. Hah? Ini kita lihat Onyx barbar juga tapi nggak pakai Sans-nya. Nggak pakai Sans ya. Iya kan? Dari tadi kayak berempat doang. Iya. Kayak Sans datang cuma hanya dengan maksimum charge. Tiba-tiba ada roket meluncur 3-2-1 keluar gitu kan. Poking damage doang. Poking damage doang dan tidak melakukan eksekusi sama sekali. Betul. Dia kayak lebih mengamankan bagian mid lane-nya, gimana caranya mid lane turret gak hancur. Dan ditambah dengan Brody-nya gak dapat power spike-nya, termasuk purple buff. Makanya dari tadi, lihat cewek deh.
Cewek bener-bener nempelin banget purple buff-nya. Diganggu banget. Diganggu banget. Dan cewek pas nempel Brody itu selalu kalau misalnya kalian sadar cewek komunikasi sama Boots. Cewek sama Bootsnya itu begini nih, bagaikan segitiga pengen ke ujung itu. Benar. Nyatu, das, di ujung itu ada botol. Oke, tapi kalau gua ngeliat tadi kayaknya seperti ada posisi dengan 1-4 ya. Yang 4 ini hanya saja untuk si Suns-nya sendiri sering memisahkan diri melakukan farming sendiri. Sementara yang 3 dengan adanya Yuzong juga nih, wah. Tuh. Ya kan? Magic trick, Nah, magic Jadi trick. gue gak heran kenapa mereka komunikasinya lancar Boots sama cewek ya. Iya. Liatin aja kayak begitu Iya kan. kayak gitu maksudnya karena berkali-kali nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak intens banget untuk dari chemistry-nya. Dia nggak perlu lagi kayak teriak-teriak untuk minta tolong. Kita ya kalau udah chemistry udah terbangun, udah chemistry udah terjalin, udah nikmat banget. Kita udah tahu bagaimana pergerakan dari rekan masing-masing. Bener banget. Dan Pak Pulung ada informasi lagi dari Bapak Iya. Prosedur Info ya aja nih, terhormat ya. produser. Pak Pulung suka ganti-ganti Iya, loh. tahu. prosedur gimana sih? Iya, jadi katanya ada technical issue dari tim Onyx Esports, jadi kita harus menunggu sebentar. Kenapa Pak Pulung? Kenapa sih kamu tuh kayak gitu jadi orang? Ya gak sih, Be? Iya. Nggak sabar nih aku nih ya, sabar aku. Tiba-tiba retak air rusuk waktu nanti ya. Wah. Sekali aja, Samping sekali kiri, lagi. samping kanan hilang. Sekali lagi kau bikin kayak gitu ya. Nah, cobalah. Sama berarti kayak ini ya istilahnya yang dibilang ya. Apa tuh? Satu kali lagi kau ambil kimiku, kuratakan. Wah. Satu Land of Dawn. Memang enggak gini. Tapi masalah jadi emang kayak gitu. Iya, kiminya diambil Ditukar-tukarnya 2 kali. 2 kali, Pak. Diratain, Bro. Langsung ditukar 1 tukar 4, dia kan Bener 2 banget. tukar 4. Itu kan jadi rugi Pak kalau kayak gitu. Jadi bener, saya mulu bener. yang rugi loh. Padahal Sansnya belum agresif. Bahkan kalau gue bilang ini Sansnya masih coba farming, nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan? dia. Berarti Queen God of Despair, Ice Queen One aja Ice Queen belum, One. Glowing One belum Iya. ada bisa dibilang slow evac. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, Iya, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba satu buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik. Final blow. Tapi ternyata Mas damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Giboy dibagi lagi water dispensernya Pak Pulung. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane. Hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusa yang terjadi untuk sekarang. Kibonya bakal coba ditumbangin, damage yang cukup besar dari Rinasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust X untuk seorang Rinasmi. Sans bakal coba mundur, Fredo Kitty udah punya 1 buah Hurricane Dance. Lihat semua mati dan Sans ditumbangin tanpa ada cover. Final blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memaksakan keadaan, masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah belakang. For a night dan ternyata Tornopot Memory gak bisa membuat memorinya hilang ke arah belakang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek sepertinya. Genting akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan tapi ternyata dari saat Netflixnya diamankan 1 orang. Ditambah duel Dragon double kill didapatkan oleh seorang cewek. Di trade cukup baik, botol langsung dihilangkan tanpa basa-basi. Mereka dapat Lord tapi mereka kehilangan mid lanernya. Fredo pun harus coba dipaksakan, harus ditumbangkan sampai ada 1 orang tersisa. Walaupun dapetin Bapak Lord, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out. Sementara di bagian bawah terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi Udah Pak. gue bilang sama KB, nggak percaya sih lo. Sunset tadi tumbangin kan di atas, langsung rata 4 kan. Ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Iya. Kiboy-nya juga Jutkunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon form Hanaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, dang Petrify kan. Nah, kan. Furious Dive dulu, dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alecto final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane loh. Tapi langsung boots lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Sastia terjepit masih bisa bertahan. Jet Gundo berhasil meng-cancel dan Rinasminya harus melakukan quick side guard. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Aerowolf ditumbangkan. 1 sudah hilang. Bakal coba dipasangkan pun garis depan. Lian menantu pada yang dimiliki dan cewek. Juga mengkawal seorang San. 2 player menggawas sisi samping dari tim. Gambling Smart
Shadow kill ke arah belakang. Cewek yang terkena. Gak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Mus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sans yang mengawal seorang Mus. Para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 playernya. Genflix Arrow mengaung. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan Vel jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma energinya boros banget Pak Pulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan quad shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan Fredo yang selalu mendapatkan stun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena Sans bahkan Sans 045 Pak Pulung. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sebuah thousand pounder, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kunde yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrow itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang bisa rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang bagian terakhir ya. Iya, pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti nggak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Shadow Mask. Retribution diamankan Sans, tapi dari belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat terhadap seorang Sans. Fredo yang harus ditumbangin untuk yang mencari Immortality. Para pemain dari tim Onyx bakal jauh ngejar ding menuju ke arah seorang Botol. Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan Sans harus ditumbangin dengan Shadow Kill. Gak ada yang meng-cover Sans sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Onyx Esports yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang nge-cover Sans sama sekali dari arah belakang. What happened Aya now tim Onyx Esports? Lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Genflix Arrow. Marsnya selalu dilupakan, sosok kayak Busa benar-benar bisa memainkan posisinya. Nge-flanknya bagus banget ya. Bagus Pak, di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes bener banget, nge-flanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Sans. Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover Sans, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragon-nya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang Botol dengan cukup flying wind blow-nya cukup besar, damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang, cewek menghilangkan 1, Immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresa dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan, tapi Keyboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Keyboy, dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. 2 orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, bisa Pak. numbangin seorang Keyboy. Item dari Sans juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga Botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Buffalo terhormat sudah menuju ke arah mid lane. Ini biternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja, masih ada sebuah naga. Blade confirm, ding. Harus mundur kali ini dari seorang boots. Di arah top lane, hanya dapetin ini biter terus saja Pak. Yang main gendangnya siapa Ji? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gua. Tapi tahu kan lo kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Deng. Tes-tesnya mana? Boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo just ya. Gua just Oke, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pak Pulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. 1 buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang, ternyata menjadi pilihan. Masih bisa di cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumpahkan begitu saja.
betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Boots juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Keyboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameplay dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis, hanya saja untuk di top lane sana. Iya. Akan ada satu wave yang akan nabrak, sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Bulu, jangan lupa tes-tesnya ya. Karena Iya. sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base, Benar Bapak. dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger Formnya. Tapi kalau Gameflix-nya sabar, Gameflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya, ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih karena Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak pertama ataupun di game yang pertama, Gameplay Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya, tapi di game yang kedua mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya, karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kiboynya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif, Kiboynya bakal coba dimakan. Langsung ada satu main pro yang masih bisa diamankan. Boots memilih untuk mundur. Lihat akan pop deng dedang dedang deng dedang dedang deng dedang dedang deng dang deng dang, dan hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue Bang. bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja, tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah, ini cewek juga udah punya Oracle, pastinya akan ada regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Suns. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflix Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Suns pun nggak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Keyboy udah do or die, Be. Do or die aja. Tendang siapapun. Siapapun. lebih tepatnya. Pok. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Suns aman. Kita kit lah, iya. Saat Salman sabar mundur lagi. Tinggal kan mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan, tapi untuk lore-nya udah mulai dicolek-colek aja, hanya menyisakan sekitar 20 langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah, ini dia. Menuju ke arah turretnya di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur, The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipaksakan seorang Boots, masih bisa bertahan. 1 versus 1. Bahkan Sasha dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sasha masih bisa bertahan. Tapi si Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk meng-cover. Sergeant kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance, tapi memilih untuk belakang dan seorang Boots, seorang patah memori menumbangkan seorang Boots-nya. Boots harus tumbang. Botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel tangan cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang, tapi ternyata satu sabetannya sakit banget, dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Nasby, tapi masih ada quick guard, hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompat ini. Pernah 50. Satu bos shadow kill. Witan John berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu Hurricane Dance dari Fredo Kitty Shantas. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa mengamankan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1 sama skor sementara Gameplay dan juga Onyx. Wow. Again and again, Mars menciptakan satu momen di mana tadi udah ada di version yang